Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana nih kabarnya Adi hari ini? Alhamdulillah baik deh. Oke, baik ya. Kira-kira aktivitas apa aja nih yang dilakukan oleh Adi dari terakhir kali kita bertemu di sesi 2? Mungkin beberapa hari ke belakang sebelum di pertemuan ketiga ini aktivitasnya ngapain aja? Ya mungkin biasa lah, kalau ada tugas saya ngerjain tugas, ngerjain pekerjaan saya. Kalau udah beres mungkin saya nyantai-nyantai gitu di rumah, ngopi-ngopi. Oke, berarti hanya seperti biasa ya. Iya. Selanjutnya mungkin dari terakhir kali kita bertemu di sesi setelah itu di sesi 2 ya. Kira-kira perubahan apa nih yang rasakan setelah mungkin di pengerjaan tugas rumah yang kemarin? Ya mungkin setelah saya melakukan pekerjaan rumah yang yang ditugaskan ya ditugaskan, mungkin saya merasa jauh lebih tenang gitu kan. Ya. Bisa menyelesaikan pekerjaan saya secara mungkin secara baik gitu, lancar gitu. Ya. Oke, seperti ini biasa ya. Mungkin saya izin mengambil catatan dan saya izin mengambil video sebagai bukti bahwasanya saya dan Adi juga sudah melakukan sesi selanjutnya gitu. Lalu ketika AA melaksanakan pekerjaan rumah atau homework yang di sesi 2 itu, setelah sesi 2 perasaan yang kamu rasakan selain kayak lancar, ada lagi nggak? Saya mungkin lancar terus lain itu ada lagi nggak? Ya mungkin pikiran saya sudah merasa tenang lagi, tidak banyak pikiran gitu, karena tugas-tugas saya sudah bisa diselesaikan dengan beres gitu kan. Oke. Merasa tidak cemas lagi, tidak khawatir lagi gitu. Oke, berarti beres dan tidak cemas ya. Berarti dapat dikatakan di terakhir kali kita bertemu di sesi 2 lalu mengerjakan pekerjaan rumah, berarti dapat disebutkan ada sebuah perubahan ya? Ya ada. Oke, ada ya. Baik, berarti dari mulai pikiran yang lama nih sampai pikiran yang baru, ada nggak kayak kan dulu pikirannya yang kemarin itu kan tetap ada ya, masih tetap ada kan di skema negatifnya juga pasti tetap ada pikiran terus. Kalau sekarang mungkin pikiran yang barunya bagaimana? Sekarang agak jauh lebih mendingan gitu. Oke. Tidak terlalu memikirkan. Jauh mendingan ya. Ya. Oke, baik. Di sini saya akan menanyakan sebuah skala kembali ya. Seperti biasa di sesi 1, sesi 2 kan sudah tidak asing ya mengenai skala. Seperti biasa di sini ada sebuah skala dari 0 sampai 10 ya, di mana skala itu adalah skala Adi ini merasa sangat terganggu mungkin ya. Mengenai kecemasannya. Lalu di 10 itu adalah skala yang memang Adi ini kayak ngerasa udah sangat baik. Kira-kira nih Adi sekarang sedang berada di skala berapa? Sekarang mungkin udah berada di skala 9 gitu. Oke, berarti ada di skala 9. Oke, dalam catatan saya kan saya akan sebutkan kembali ya. Di catatan saya nih kan di sebelumnya itu di sesi 1 itu Adi itu kan berada di posisi 4. Nah, lalu ketika setelah melakukan sesi konseling, lalu dengan rondonya juga sudah masuk ke sesi 7. Lalu di sesi 2 juga kemarin Adi menyebutkan ada di skala 8. Nah, sekarang di sesi 3 Adi menyebutkan ada di skala 8. Nah, kira-kira kalau boleh saya bertanya apa nih yang menyebabkan atau membuat Adi ini mampu untuk mencapai angka 8, satu langkah lebih maju ke atas? Apa nih yang menyebabkan Adi dapat naik skala? Mungkin kenapa saya merasa sekarang berada di angka 8 ya, karena merasa jauh lebih baik dari kemarin-kemarin gitu. Oke. Jauh lebih tenang, tidak terlalu khawatir dan cemas, sudah agak hilang gitu pikiran-pikiran seperti itu. Oke, berarti memang mengapa nih Adi milih di 8 itu karena memang hal tersebut, angka itu sudah dapat menggambarkan mengapa di angka 9 itu karena sudah dapat menggambarkan Adi yang pada saat ini gitu ya. Yang dimana setelah melakukan sesi konseling yang kedua, terus pekerjaan rumah juga ada sebuah perubahan yang memang terjadi pada diri Adi gitu. Ya, gitu. Oke, kalau saya bertanya di sini nih, mengenai keuntungan dan kerugian yang Adi rasakan ketika Adi berpikiran negatif nih, keuntungan dan kerugian yang didapat apa? Coba. Mungkin untuk keuntungan dan kerugian dari memikirkan skema kognitif negatif gitu kan, nggak ada sih. Kalau untuk keuntungan sangat nggak ada gitu ya? Ya, nggak ada. Oke. Kalau untuk kerugian?
kerugian banyak. Jadi lebih ke banyak kerugian itu kalau memikirkan hal yang negatif. Oke, berarti sangat dominan kerugiannya ya. Ya. Kalau boleh bertanya nih saya, kalau boleh tahu kayak kerugian apa aja nih yang misalnya didapat ketika berpikiran negatif? Ya, misalkan dari pikiran yang memikirkan tugas saya ataupun pekerjaan saya yang tidak saya kerjakan itu kan kerugiannya ya saya tidak mengerjakan tugas saya malah memikirkan gitu kan. Seperti itu mungkin. Oke, berarti memang hal tersebut yang dirasa menjadi kerugian oleh AAD Ya. gitu. Selain itu mungkin apakah ada lagi? Eh, Terus mungkin untuk kerugiannya mengulur waktu saya gitu. Oke. Seperti malah bermain game, jadi pekerjaan saya tidak saya selesaikan, tugas saya tidak saya kerjakan gitu. Oke, berarti itu juga mengulur waktu juga menjadi kayak jadi pikiran negatif itu menjadi hambatan ya. Ya, Menjadi hambatan juga ketika mengulur waktu, menjadi hambatan di mana Adi ini tidak dapat melakukan hal yang positif. Itu juga bisa disebut dengan kerugian yang memang dirasakan oleh Adi. ya, Oke, seperti itu. sebaliknya mungkin ya mengenai positif nih, apa nih keuntungan atau kerugian yang memang Adi dapatkan ketika Adi berpikiran yang positif gitu? Ya, mungkin untuk keuntungan saya ketika saya berpikiran ke arah yang lebih positif, perasaan saya jauh lebih tenang, tidak khawatir lagi, dan juga saya bisa memanage waktu gitu kan. Jadi dapat mengerjakan tugas saya dan juga menyelesaikan pekerjaan saya gitu. Oke, berarti memang untuk kerugian dirasa tidak ada ya, yang Iya. memang menjadi dominannya ada di kelebihan atau mungkin ada Kelebihan. keuntungan. Nah, yang pertama mungkin keuntungan yang Adi rasakan itu Adi jauh lebih tenang, terus Adi juga jauh kayak ketika Adi berpikiran negatif kan Adi tidak dapat menyelesaikan tugas-tugas dengan baik kan. Nah, lalu ketika Adi berpikiran yang positif, tugas-tugas juga menjadi lebih selesai dan pikiran juga tidak terganggu. Lalu Ya, kecemasan seperti juga dirasa cukup tidak ada. Oke, sekarang mungkin setelah melakukan sesi yang ke-1, kedua, lalu mungkin pada saat ini di sesi yang ketiga, lalu juga mengenai tugas-tugasnya yang kemarin dikerjakan kan, sekarang masih ada nggak pikiran-pikiran yang memang mengganggu Adi pada saat yang Adi ceritakan di sesi pertama? Ya mungkin untuk sesi sekarang udah jauh agak mendingan gitu, tapi adalah sedikit gitu mungkin. Oke, hanya ada sedikit-sedikit mungkin ya. Oke, kira-kira yang Adi sebutkan kayak hanya ada pikiran-pikiran sedikit itu yang seperti apa aja? Mungkin kayak ya perasaan masih gimana ya, terburu-buru oleh waktu gitu kan. Oke, terburu-buru ini seperti apa? Ya misalkan kalau ada tugas dari kampus dan juga pekerjaan saya yang harus diselesaikan itu kan kadang suka waktunya berbarengan gitu kan. Jadi saya bingung ngerjainnya mana dulu nih, apakah nanti saya bisa menyelesaikan dengan waktu yang sama atau gimana gitu kan. Oke, Jadi terkejar oleh waktu gitu. oh, jadi deadline-nya memang barengan gitu. Iya gitu. Tapi setelah mungkin sesi 1, sesi 2 kan ada pekerjaan rumah tuh. Lalu kan dimulai dulu dari yang mana dulu nih yang dikerjakan, lalu kan Adi melakukannya. Ya. Lalu apakah dicoba enggak? Itu saya coba deh. Udah. Terus kayak deadline-nya bagaimana itu yang Ya terjadi? mungkin untuk deadline-nya kan kadang ada yang berbarengan, kadang juga ada yang enggak. Jadi waktu kemarin kan deadline-nya itu enggak berbarengan. Jadi saya misalkan ngerjain proposal dulu, setelah beres saya langsung ngerjain pekerjaan saya gitu. Oke, berarti yang memang deadline yang bersamaan belum 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 mungkin pernah ada gitu. untuk sesi ini. Oke sekali. Berarti pikiran-pikirannya ini sudah nggak terlalu ada gitu ya? Ya agak jauh mendingan lah. Oke, bagus sekali. Nah, kalau misal menyinggung mengenai pekerjaan rumah yang kemarin nih, itu diselesaikan dengan baik nggak menurut A? Ya saya berusaha mencoba melakukannya dengan baik ya. Oke, bagus sekali ya. Berarti kan A sudah dapatkan tadi saya mengatakan masih ada nggak pikiran yang negatif yang memang A rasakan atau diceritakan ke saya waktu di sesi yang pertama gitu. Nah, kira-kira lalu kan A juga mengatakan sudah agak mendingan nih. Iya, berarti bagaimana nih cara Adi untuk meminimalisir pikiran itu agar memang nggak muncul lagi gitu?
Caranya bagaimana ketika Adi dapat mengatakan kayak sudah dapat dirasa tidak terlalu mengganggu? Ya mungkin untuk menghilangkan pikiran itu saya jangan memikirkan hal yang negatif seperti itu, saya langsung aja saya mengerjakan tugas dari kampus gitu, melakukan pekerjaan saya, jadi jangan dipikirkan gitu. Jadi gimana mau beres kalau dipikirkan doang gitu, jadi harus dikerjakan langsung. Oke. Jadi memang fokusnya hal-hal yang memang menjadi dasar bahwasanya Adi itu dapat mengatakan sudah tidak terlalu mengganggu pikiran itu karena memang Adi terus fokus pada keberhasilan gitu kan, Ya, terus betul. fokus pada yang hal positif juga. Oke. Berarti kan ketika Adi udah tahu nih permasalahannya seperti ini, terus juga cara mengatasinya harus seperti ini, berarti kan dapat dikatakan Adi juga sudah tahu loh hal yang dapat membuat Adi memperbaiki diri Adi itu seperti apa. Ya. Jadi kan ketika kamu mempunyai pengalaman seperti ini, lalu Adi juga sudah dapat tahu kayak cara mengatasinya itu seperti ini, berarti sudah dapat mengerti kan? Ya. Oke, mungkin sekarang langsung masuk ke sebuah eksperimen pelak ya. Nah, saya ingin sebentar ya. Nah, di sini itu, ini tuh ada sebuah kursi kosong kan. Nah, saya ingin Adi sekarang merilekskan dulu badannya terlebih dahulu. Sudah rileks, Oke. Mencari posisi yang lebih nyaman. Nah, sekarang saya inginkan Adi melihat nih, di depan itu adalah sebuah kursi kosong. Nah, yang dimana sebuah kursi kosong itu adalah sebuah dapat dibayangkan atau diibaratkan sebuah situasi yang dimana sangat-sangat mengganggu Adi. Situasi, pikiran, perasaan, terus perilaku yang memang sangat mengganggu diri Adi. Nah, Adi bisa membayangkan di kursi tersebut itu, mereka itu ada di sana gitu. Ya. Nah, jika situasi tersebut sudah bisa terselesaikan oleh Adi mengenai semua yang ada di kursi tersebut itu sudah dapat terselesaikan oleh Adi, kira-kira pikiran yang kamu rasakan pada saat itu bagaimana? Mungkin untuk pikiran saya setelah saya bisa melewati kursi tadi ya, kursi tadi itu kan diibaratkan semua permasalahan saya. Betul. Jadi saya rasa setelah melewati kursi tadi itu saya merasa jauh lebih tenang. Ya. Pikiran saya sudah agak tenang gitu, tidak banyak pikiran hal-hal yang negatif, tidak merasa cemas lagi, tidak khawatir lagi gitu. Oke, jadi memang yang ada yang dirasakan oleh Adi, pikirannya itu kan sudah menjadi jauh lebih tenang, terus tidak banyak pikiran lagi, tidak khawatir lagi, terus tidak cemas lagi gitu kan. Iya. Jadi memang sangat berpengaruh sekali gitu ya. Nah, lalu ketika di situs tersebut kemudian perasaan yang dirasakan selain yang tadi disebutkan Adi, apakah ada lagi nggak? Mungkin perasaannya Yang lebih tenang pada intinya ya. udah itu Jadi yang lebih tenang, terus pokoknya pada intinya tidak merasa cemas lagi dan tidak menjadi khawatir lagi. Jadi pada intinya dapat memanage waktu dengan baik, terus dapat menyelesaikan tugas kuliah dengan baik, menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan juga dengan baik ya. Dan juga tidak terlalu banyak memikirkan hal-hal yang memang tidak perlu dipikirkan gitu kan. Jadi ketika Adi nanti duduk di rumah, terus kayak diam tidak ada yang dilakukan kan, nggak ada pikiran yang seperti di awal-awal diceritakan gitu kan. Oke, lalu setelah itu sikap apa nih yang terjadi pada diri kamu ketika kamu sudah dapat menyelesaikan tugas-tugas dengan baik, dapat situasi tersebut itu sudah tidak ada nih. Lalu sikap yang terjadi pada diri kamu gimana? Jadi tidak banyak pikiran, terus kayak mungkin bermain juga jauh lebih enjoy, bekerja jauh lebih enjoy, kuliah jauh lebih enjoy. Ya mungkin untuk sikap saya setelah saya bisa mengerjakan tugas-tugas saya dengan selesai gitu kan pekerjaan saya, ya saya mungkin merasa jauh lebih tenang lagi gitu, melakukan kegiatan-kegiatan dengan tidak banyak pikiran lah gitu intinya. Oke. Lalu tindakan apa nih yang kamu lakukan setelah tahu bahwasanya semua sudah dapat diselesaikan dengan baik? Tindakan yang kamu lakukan seperti apa? Seperti tindakan yang kamu lakukan karena sudah selesai nih semua tugas, pasti kan kamu bakal memberi hadiah kepada diri kamu sendiri dong, dengan mungkin me time atau kayak memberi apresiasi pada diri sendiri atau seperti apa? Mungkin untuk saya kalau setelah saya menyelesaikan pekerjaan saya dan juga tugas dari
kampus ya, kalau udah selesai saya merefresh otak gitu ya. Oke, Jadi refreshing gitu dengan ya. refreshing gitu lah mungkin. Oke, jadi mencari angin mungkin ya refreshing. Ya, Kalau saya boleh tahu, eh, yang sudah pernah coba Adi lakukan refreshing seperti apa yang Adi ambil? ya mungkin untuk menenangkan pikiran saya kembali gitu kan. Ya mungkin saya melakukan dengan refreshing lah gitu teh, ke tempat-tempat yang sepi, tidak banyak orang, seperti ke kebun gitu, Oke, ke kebun ya, Kebun teh, ya. selain ke kebun teh kemana lagi? ke curug-curug lah gitu teh. Oke, jadi pada intinya ke alam-alam yang memang dapat membuat Adi itu menjadi lebih tenang gitu ya. Ya, Tapi itu sudah pernah dilakukan? sudah. Sudah, dan yang didapat oleh Adi apa kayak misal sudah memang jauh lebih tenang gitu kan? Ya, membuat ketika Adi. saya mengunjungi teman-teman seperti itu ya, pikiran saya jauh lebih tenang gitu tuh. Berarti ada efeknya kan? Ya, Oke, bagus sekali nih. Oke nih, kira-kira nih ketika Adi sudah masuk ke tahap ini nih, saya ingin bertanya nih mengenai respon fisik yang memang terjadi oleh atau dirasakan oleh Adi Ya. ketika Adi itu sudah merasakan, sudah merasa senang, refreshingnya memang dirasakan efek yang sangat bagus pada diri, terus merasa have fun, pokoknya nyantai sekali gitu. Kira-kira fisik responnya yang memang dirasa sangat eh, berpengaruh gitu atau sangat kayak membuat Adi tenang itu di bagian mana, boleh ditunjukkan nggak? mungkin di bagian ini ya teh. Oke, di bagian kepala, di pikiran gitu ya. Hmm. Kenapa nih? Apa nih yang memang terjadi di sebelah sini? Karena mungkin di kepala pikiran saya agak jauh lebih tenang gitu kan. Oke. Pikirannya di kepala gitu. Oke. Jadi memang di sebelah sini memang dirasa sangat kotor Adi. Oke, selanjutnya. Berarti perasaan yang memang Adi rasakan bagaimana? Sangat senang sekali gitu ya. Ya, mungkin senang sekali, Sangat senang bahagia gitu sekali, teh. bahagia. Karena memang sudah dapat mengatasi masalah-masalah tersebut ya. Ya. Oke, di sini tuh kan ada sebuah skala ya. Mengenai kan kalau misal kita membahas mengenai skala-skala yang di atas, Adi itu kan menyebutkan dari sesi pertama itu kan ada di skala 4. Lalu kan Adi itu akan menaikkannya ke skala 10 nih. Nah, kira-kira hal apa nih yang dapat membantu Adi untuk mencapai skala selanjutnya? Kan dari awal tuh ada sudah dari 4, terus Adi itu kan naik ke 7, terus ke 8, 9 saat ini. Lalu kan pasti ada satu langkah lagi agar kita dapat mencapai 10. Nah, kira-kira nih yang ada dalam pikiran Adi saat ini yang dapat membantu Adi nih untuk mencapai skala satu langkah lagi ke atas, Adi akan melakukan apa? Ya, mungkin untuk mencapai satu langkah lagi, ya saya membuang pikiran-pikiran negatif saya, Oke. berpikir lebih ke arah yang lebih positif ya gitu. Iya. Berpikiran menuju suatu keberhasilan mungkin ya teh. Ya. Jadi langsung ketika saya mempunyai tugas ataupun pekerjaan ya saya kerjakan gitu, jangan menunda waktu dulu. Oke, bagus sekali. Berarti memang hal-hal yang dapat membantu Adi untuk mencapai lebih lagi ke atasnya kan akan membuat pikiran negatif itu tidak ada gitu ya. Terus Ya, akan terus melakukan hal-hal yang memang dirasa positif oleh Adi. Nah, kira-kira nih hal tersebut setelah berakhirnya sesi, kalau boleh saya bertanya, dapat Anda lakukan nggak? Dapat Adi lakukan nggak? siap, insya Allah dapat ya. Dapat dilakukan ya. Oke, baik. Karena memang mungkin ya kalau boleh dirasa kan kita sudah berada di penghujung sesi ya. Ya, Nah, kira-kira nih hal pertama yang akan Adi lakukan setelah berakhirnya sesi, Adi akan melakukan apa terlebih dahulu? Mungkin yang pertama akan memulai mengerjakan tugas kembali, ya mungkin ketika ada tugas ataupun pekerjaan saya yang perlu dikerjakan gitu. perlu dikerjakan ya langsung saya kerjakan gitu, jangan Yang dipikirkan jangan- lagi gitu. Oke, bagus sekali. Karena memang mungkin di sini saya izin untuk berbicara terlebih dahulu ya sebelum penutupan sesi. Ya baik ya. Karena memang di awal itu kan Adi sudah mengatakan kayak pikirannya itu sudah menjadi lebih baik ya. Terus juga kayak Adi sudah tahu nih ketika pikiran tersebut muncul itu hal yang perlu Adi lakukan atau hal yang perlu Adi munculkan itu kan sudah tahu juga ya seperti apa ketika hal tersebut ada gitu. Terus juga tadi Adi mengatakan kayak sudah membayangkan di kursi kosong harus bagaimana, gimana, terus langkah-langkahnya juga seperti apa. Terus kan itu sudah Adi ketahui juga gitu ya. Nah, lalu sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu nggak? Mungkin udah sih cukup Udah ya. cukup gitu ya. Berarti sesi kali ini perlu dilanjutkan atau apa sih diselesaikan terlebih dahulu? Kayaknya udah deh. Udah dulu ya. Ya, udah dulu.
karena memang mungkin sudah ada gitu ya hal apa yang memang akan membantu Adi beberapa hari ke depan yang akan Adi lakukan seperti apa dalam berakhirnya sesi ini. Oke, karena memang mungkin sudah didapat nih apa yang akan Adi lakukan, mungkin di sini saya akan menutup sesi kali ini dan saya ingin Adi melaporkan kembali nih hal apa saja yang memang Adi lakukan dan Adi rasakan perubahannya setelah berakhirnya tugas yang akan Adi lakukan gitu. Nah, untuk saat ini mungkin saya izin untuk menutup sesi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.